Baik, hadis selanjutnya an Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqulu la ilaha illallah. Kaget Nabi. Nabi masuk ke kediaman ibu Zainab bintu Jahsy. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Nabi dapat wahyu tiba-tiba. Arab akan celaka. Arab akan celaka karena semakin dekat kiamat Arab semakin celaka. Ini ngomongnya 14 abad yang lalu teman-teman ya. Kalau sekarang udah makin celaka ya. Oh berarti Indonesia enggak, Indonesia juga celaka teman-teman. Tenang aja Anda itu. Sama, kita juga celaka. Semakin dekat dengan kiamat semakin beragamaan kita itu semakin jauh dari ideal. Tetapi teman-teman, Anda harus tahu, orang yang hidup sekarang inilah yang dinilai lebih hebat daripada orang yang hidup zaman Nabi. Karena orang sahabat Nabi itu bisa soleh ngelihat Nabi, sholat bisa khusyuk, imamnya Nabi. Kurang apa semuanya ada Nabi? Tapi kita nggak ngelihat Nabi, yang kita lihat TikTok. Maka kita yang bisa mempertahankan keimanan itu luar biasa hebat. Saya termasuk yang berbahagia hidup sekarang mepet-mepet kiamat ini. Nanti di akhirat kalau misalnya punya dosa, ya Allah maklumin dong, saya kan hidupnya di tengah TikTok. Pemimpin saya nggak soleh-soleh amat. Jadi ada apologi dari saya di hadapan Tuhan. Kalau diterima ya. Kalau nggak terima ya namanya juga nasib ya. Paling nggak sudah siap mental lah, udah nyiapin diri. Masa nggak diterima sama Allah? Terimalah. Kita ini udah susah untuk menjadi soleh. Sistemnya yang sulit. Ya, saya kalau boleh cerita betapa banyak sekali contoh-contoh yang realistis. Tapi nanti takut menyinggung. Yang disinggung lebih banyak dari bahaya saya nanti ya. Tapi memang kata Nabi wailul lil Arab qad iqtarab gitu tadi ya. Apa namanya? Min syarrin qad iqtarab. Banyak sekali keburukan sekarang. Baik. Futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhihi. Wa halaka bi usbu'aihi alibam wallati talih. Ini segini teman-teman. Sedikit. Faqultu ya Rasulullah, ini Ibu Zainab bilang, Nabi, anuhliku wa fina sholihun, apakah kita akan hancur walaupun banyak orang solehnya? Tetap banyak orang soleh teman-teman. Bersyukurlah Anda dan saya, circle kita circle santri. Saya banyak sekali orang-orang soleh yang membuat saya minder hidup saya. Beda kalau circle Anda circle yang lain. Circle yang gimana nyebutnya ya, susah ya. circle yang pakai peci, yang kalau di masjid pada ngantuk, itu circle saya. Ya bahagia-bahagia aja gitu. Saya ngebayang dulu di pesantren itu ya, kita nggak sholat jamaah aja udah kayak bersalah gitu, dosa besar. Padahal nggak dosa ya. Kita nggak berjamaah aja udah ngerasa bersalah. Padahal orang nggak sholat aja tenang-tenang aja gitu. Dulu saya buka aib dikit nggak apa-apa lah. Jadi dulu itu kita nggak boleh baca majalah teman-teman. Nggak boleh baca majalah, koran nggak boleh. Tapi saya kalau hari Jumat jam 9 tuh udah nyampe ke perpustakaan daerah. Saya tuh baca Wiro Sableng, baca Pendekar Raja Wali, baca Empat Sekawan. Wih, sampai habis itu. Beneran habis, karena dulu kalau mau baca buku, baca katalognya manual. Udah saya tandain baca semua. Itu saya ngerasa bersalah teman-teman. Ini hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Kenapa bukan baca Quran? Malah baca Wiro Sableng, Pangeran Matahari, Kunyuk Melempar Buah. Jurus-jurusnya saya hafal, Anda nggak tahu sih Wiro Sableng ya. Ya, sampai kayak gitu. Itu kita ngerasa bersalah, teman-teman. Itu salahnya apa sih baca begitu? Baca apa? Novel yang nggak ada gambarnya, itu tulisan dong. Lalu tiba-tiba tangannya mengeluarkan cahaya. Imajinasi kita. Mirip kayak apa? Cyclops kalau dalam X-Men. Circle saya circle kayak gitu, teman-teman. Nonton bioskop aja ngerasa dosa gitu. Habis itu dibotakin lagi. Ini dosanya apa nonton bioskop itu? Aduh, kiai-kiai dah. Tapi ya itu tadi, hal-hal kayak gitu yang membuat ya emang circle saya circle kayak gitu ya. Ketemu Anda ini culun-culun tuh loh. Bahagianya saya gitu. Jadi kalau dibilang orang soleh banyak, tapi saya nggak ketemu, circle Anda berbeda. Saya ngutip salah seorang kiai besar yang pernah bilang begini. Dia pernah cerita tentang di luar negeri, di Eropa. Dia cerita normal-normal saja, tapi ada jamaahnya, Kiai, saya pernah ke tempat yang Anda bilang
itu banyak banget perempuan seksi-seksi, orang pacaran berlebihan. Kata Kiai, saya nggak tahu Anda nyarinya di mana, duduk di mana. Saya tinggal di tempat yang sama nggak ketemu, duduknya beda, yang dicari beda. Saya belum lama pergi ke Eropa teman-teman, tidurnya di masjid. Kalau lagi siang nunggu jamaah, kadang ada yang datang kita diskusi, kadang ngajar ngaji. Diajak jalan muter-muter, beli bakso, ada bakso di sana banyak ya, mahal banget tapi emang. Itu makan kita sambil ngitung nih. Ini harga 120, baksonya 40.000. Tapi yang bayarin orang gitu. Nggak ada masalah itu, nggak ada. Mampir ke kampus, diskusi dengan beberapa dosen senior di sana. Nggak ada bermasalah. Karena Anda nyari apa di sana itu yang jadi. Kalau Anda nyarinya yang seksi-seksi, banyak. Kalau nggak nyari, nggak ketemu. Circle saya di pesantren, jadi wafina solihun, banyak orang soleh, banyak orang soleh. Anda juga ketemu orang soleh yang nggak begitu soleh, yang begini. Tapi paling nggak kita lebih gampang ketemunya lah teman-teman ya. Kalau Anda mau cek aja, Anda lihat nih di WA Anda itu nama-nama Anda hitung berapa yang kategorinya santri yang masih sholat dan berapa yang udah nggak sholat, masih banyak kok. Wafina solihun. Kata Ibu Zainab, apakah nanti akhir zaman semuanya jadi bejat? Enggak, kata Nabi. Banyak ke orang soleh. Naam, idza kasal khobas.